Kehilangan orang tua secara beruntun, dua personil grup musik Ran masih diselimuti rasa duka. Duka Pinkan Mambo kehilangan sang ibu. Benarkah Pinkan bahkan tidak kuat untuk ikut memakamkan sang ibunda? Mengundang baper bersama Natasha Wilona, bagaimana aksi Stefan William unjuk gigi kemampuannya sebagai anak band? Bulan Oktober seolah mengguratkan cerita Oktober kelabu bagi grup musik Ran. Pasalnya pekan ini, Rayi personil grup musik Ran harus kehilangan Rahayu Jusmintarti sang ibunda yang meninggal pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu pasca berjuang melawan sakit komplikasi di bagian organ hati atau sirosis. Begitu beratnya kehilangan sang ibunda, Rayi pun terlihat mengawal setiap proses melepas jenazah sang ibu tanpa jeda. Atmosfer duka pun kian menusuk ketika Rayi mengumandangkan azan di makam sang ibu dengan suara bergetar menahan tangis. Merasa kehilangan pastinya iya, tapi sejujurnya saya lebih ke lega sih, maksudnya apa? Karena beliau memang mengidap penyakitnya itu udah cukup lama, jadi ya alhamdulillah sekarang maksudnya beliau udah nggak sakit lagi, dia udah bisa tenang di alam sana insya Allah. Di tanggal 8 Oktober ya 2020, tepatnya jam 22.45 ibu saya meninggal dunia di RSCM. Penyebab kematiannya adalah karena penyakit liver cirrhosis. Tak pernah disangka oleh Rayi jika sang ibunda berpulang ke rahmatullah hanya dalam hitungan hari pasca Rayi mengucap bela sungkawa dan menghibur Nino sang rekan ketika ayahandanya meninggal dunia. Dua sosok yang uniknya mengukir jasa besar untuk eksistensi Ran di jagat hiburan. Jika ibunda Rayi berperan melahirkan nama Ran, maka almarhum ayah Nino lah yang sukses memperkenalkan lagu demo Ran hingga dilirik label rekaman. Tak ayal, kepergian ibunda Rayi dan ayahanda Nino yang pecah hanya selisih hari di awal bulan Oktober mengguratkan duka yang mendalam. Pastinya ikut merasa kehilangan, tapi kita tahu bahwa Om Agung adalah orang yang baik hati sekali, orang yang periang, dan dari dulu kita kenal beliau dari kita SMA sampai di akhir-akhir hayatnya dia selalu positif ya. Mungkin ya bisa dibilang tahun duka iya, tapi mungkin saya kurang suka menganggapnya duka ya, tapi mungkin tahun yang penting gitu, karena memang kebetulan bapaknya Nino, almarhum Om Agung, dan almarhumah ibu saya, Bu Yayu, mereka berperan besar sekali untuk terbentuknya Ran sendiri gitu. Yang menciptakan nama Ran itu ibu saya, dan Om Agung adalah yang membawa demo kita ke label dan produser. Dia yang memberikan label kita ke label dan produser tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau bukan karena dua orang tua kita yang berjasa besar ini, kita nggak akan kejadian gitu. Jadi kita emang sangat merasakan gitu, karena kan Om Agung baru dipanggil, lalu sekarang Tante Yayu, kita cukup merasa harus saling membackup moral satu sama lain kan.
Kehilangan dua sosok penting yang turut membangun Ran hingga menjadi salah satu grup musik yang diperhitungkan di dunia musik Indonesia. Tak heran jika kehilangan dua sosok tersebut menyisakan jalan sulit bagi dua personil Ran, Rai dan Nino untuk bisa move on. Jika Rai berusaha berlama-lama mengucap perpisahan di hadapan makam sang ibunda, maka lain halnya dengan Nino. Nino tak hanya meminta sang manajer untuk memberikan libur khusus karena masih belum bisa lepas dari duka, bahkan di sosial media pun Nino terus mengunggah doa dan video kenangan sang almarhum ayah, menunjukkan betapa besar rasa kehilangan Nino. Karena kehilangan orang yang dicintai ibarat kehilangan separuh hati. Anak itu kan bukan fotokopi ayahnya, dia nggak harus seperti ayahnya kan sih. Jadi ya Om Agung cuman berusaha menjadi teman yang baik aja buat anak-anak gitu. Om Agung itu hanya berusaha untuk menjadi contoh atau teladan yang baik buat anak-anak, karena Om Agung pernah dengar dari Nurani, anak-anak lebih senang melihat contoh. Kondisinya yang pasti ya sudah ikhlas, tapi memang Nino minta untuk belum bisa bekerja dulu, mungkin sampai beberapa waktu ini. Di akhir-akhir hayatnya dia selalu positif ya, selalu positif dan membangun orangnya gitu. Iya, jadi ya kita yakin insya Allah dia akan diberikan tempat yang terbaik di sana. Dan banyak juga pasti yang akan mendoakan. Ya, amin. Senada duka di bulan Oktober, rupanya juga mengguncang kehidupan penyanyi Pinkan Mambo. Pasalnya, DJ Syarif ibunda Pinkan meninggal dunia pasca berjuang melawan sakit komplikasi di bagian paru-paru. Maka setelah lama merawat sang ibu, hari Jumat kemarin Pinkan tak ikut menghantar jenazah almarhumah DJ sampai ke pemakaman karena tidak kuat dan konon sempat tumbang. Bahkan ketika ditemui oleh tim Hotshot usai prosesi pemakaman sang ibu yang dimakamkan di kawasan Parung, Jawa Barat, Pinkan tak bisa berhenti menggulirkan air mata sedih, mengenang hari-hari terakhir sang ibunda yang menyisakan cerita pilu. Karena meski sakit, sang ibu sempat berjoget bahagia karena menyaksikan Pinkan bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi hingga sempat menjual pisang goreng untuk nafkah hidup. Sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di kajian Om Agung ini. Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mama itu sakit paru-paru sudah lama, sudah dari dia nikah dulu sudah sakit paru-paru udah lama, dan terakhir beliau meninggalkan dunia ini yaitu berbulan-bulan tuh aktif di rumahku gitu. Jadi aku yang ngerawat mama aku gitu selama sebelum pergi gitu. 3 hari sebelum dia meninggal, aku ajakin ke mall di DBSD sini. Aku suka bercanda gitu ya, Mak, ke mall buang-buang duit gitu, aku suka bercanda ya. Rupanya itu selebrasi, maksudnya celebration. Dia pergi di saat anaknya tuh udah sukses, nggak jualan, nggak maksudnya nggak bisa. Kemarin kan aku bener-bener nggak bisa beli makanan, susah gitu, dan aku udah bangkit lagi. Duka Pinkan mengenang sang ibunda pun kian tak terperi ketika meniti kembali baju dan kostum panggung yang sengaja dibuat oleh sang ibu untuk mendukung Pinkan kembali berjaya di atas panggung. Sebuah momentum yang lagi-lagi mengulik air mata sedih Pinkan kembali menetes. Pasalnya, demi membuat baju untuk Pinkan yang hanya memiliki 8 baju di lemari, sang ibunda rela melawan sakit demi menjahit baju untuk Pinkan. Waktu terakhir aku syuting di TV-TV itu semua mama yang buatin bajunya. Dan itu dia buat baju itu
sampai sesak nafas, bukan sampai segitunya mama aku tuh buatin baju. Terus kata pas aku ngelayat ketemu tetangganya bilang, tetangganya bilang Pinkan, mama kamu tuh sayang banget sama kamu katanya. Soalnya kalau kamu TV suatu kebanggaan kalau dia bisa bikinin baju kamu gitu. Ini adalah desain aku buat TV. Terus mama yang jahit, dia tempel itu sebagai prasasti di temboknya bahwa itu kebanggaan dia bisa bikinin aku baju gitu. Bajunya adalah ini buat ini baju dari mama, aku desainnya aku. Nah kalau aku pakai baju ini, aku langsung jadi kayak pribadi yang pede banget. Wah, kayak orang paling cantik sedunia. Ini kenangan aku bakal simpan dengan baik. Baju lu itu cuma sedikit kayak gitu. Aku bilang makasih udah menjadi inspirasi untuk bangsa Indonesia, menjadikan aku jadi pribadi yang kuat dan merawat aku sampai aku jadi pinter dan aku jadi perempuan yang kuat walaupun aku sering disakitin. Mama selalu kuatin aku jual pisang goreng sampai aku sukses. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.